MMA ini kan mixed martial art. Ya. Artinya pertarungan campuran. Sekali latihan itu kita diminta 900 per pertemuan. 900.000 per pertemuan. Per pertemuan. Itu biaya sendiri, Bang? Biaya sendiri 1,5 jam. Dari apa yang kita bayar mahal, hasilnya juga maksimal lolos kualifikasi. Lolos kualifikasi berapa besar, Bang? Kita masuk 75 besar. Dari 500 peserta. 500 peserta itu Se-Indonesia. Saya pada saat itu berlatih dengan salah satu pelatih terbaik di Indonesia, Prof. Max Metino. Bayangkan 500 yang dipanggil 75. Gila, dikelilingin kita kan sama orang yang gak dipanggil. Betul. Saya angkat alma mater kan. Di situ saya menangis pas angkat alma mater. Saya bilang, ini tes 1 2 3 cek dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3 cek dicoba. Oke teman-teman Potes, pendengar dan penonton setia Potes dimanapun kalian berada, senang rasanya kali ini di kesempatan kali ini kita ditemani salah satu atlet ya, kalau saya bisa katakan ya, dan figur yang cukup inspiratif ya kalau bagi saya karena sebelum ini saya sempat riset beberapa profil dari beliau ya, dan sangat luar biasa. Sempat bincang-bincang juga tadi terkait kesibukan beliau, dan memang ya saya bisa bilang sosok beliau ini adalah sosok yang sangat inspiratif, pemuda daerah ya, berasal dari daerah tapi mampu di kancah nasional ya. Langsung saja tidak panjang lebar kita dengan Bang Nando. Terima kasih Bang sudah datang ke Potes ya. Sebelumnya kalau di petarung itu panggilnya Bang atau apa ya? Biasa kita panggil langsung nama aja. Langsung nama. Iya. Oh kalau khusus Potes kayak saya panggil Bang saja ya. Iya. Oke Bang Nando, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik sampai sejauh baik ini. Ya. Mungkin bisa disampaikan dulu Bang beberapa aktivitas yang saat ini sedang dilaksanakan, dijalani Bang. Alhamdulillah aktivitas saat ini saya sebagai pengurus masjid di salah satu masjid di Toli-Toli, Masjid Al-Madinah Bambulayang. Oke. Kemudian saya aktivitas sebagai pegawai kantoran juga di salah satu perusahaan daerah di Toli-Toli, PDAM. Oke. Dan tidak lupa olahraga terus juga. Olahraga. Iya, persiapan. Wah, persiapan apa ini teman-teman? Bang Nando ini aktif di aktivitas olahraga gulat ya kalau saya tidak salah ya. Atau ada istilah khusus Bang Nando? Olahraganya MMA ya. MMA. Ya. Untuk teman-teman yang mungkin familiar dengan MMA ya, biasanya di TV One ya. TV One. Dan Bang Nando ini salah satu pegiat ya olahraga tersebut. Dan alhamdulillah kabar-kabarnya Bang Nando ini lolos kualifikasi MMA untuk tampil di TV One. Alhamdulillah. Ini Bang, sebelum kita lanjut ini lebih lanjut terkait perhelatan Bang Nando nanti MMA di MMA TV One. Ini memang dasarnya aktivitasnya memang hobinya di petarung ya Bang Nando ya. Aktivitas memang saya sama ini hobi memang. Hobi. Basic olahraga saya sebenarnya pertama boxing. Oke. Boxing. Dan memang waktu sekolah juga faktor-faktor lingkungan, sering berantem. Apalagi kita anak STM ya. Wow, STM. Iya, tiap minggu tuh pasti ada berantem. Mau ada masalah tidak masalah pasti berantem. Akhirnya tamat sekolah itu agak terarah sedikit dengan belajar bela diri boxing. Tapi saya rasa saya ingin coba tantangan yang lebih menantang, sesuatu hal yang lebih menantang. Saya rasa ini MMA cocok untuk saya. Karena di situ saya lebih nyaman saya rasa. Di situ saya bisa pakai teknik-teknik bantingan, kuncian. MMA ini kan mixed martial art. Ya. Artinya pertarungan campuran. Begitu. Oke. Yang sudah berapa lama Bang secara profesional ini bergelut di olahraga ini Bang? Olahraga ini kalau saya bergelut sudah 3 tahunan saya. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Dan sebelumnya petarung jalanan ya. Sebelumnya petarung jalanan. Karena belum ada wadah kan? Iya, betul. Oke, saya penasaran ini Bang. Sampai terjun ke dunia profesional itu apakah Bang Nando ini dilatih kah
atau ini hanya apa ya, latihannya belajarnya itu otodidak bagaimana Bang? Sebagian sih otodidak. Otodidak. Iya, saya latihan sendiri, lari di bukit, banting ban. Kemudian saya rasa ini bukan latihan ini kayaknya tidak cukup. Makanya saya coba keluar, cari pelatih di luar, sekalipun biayanya memang mahal ya. Karena sekali latihan itu kita diminta 900 per pertemuan. 900.000 per pertemuan. Per pertemuan. Itu biaya sendiri Bang? Biaya sendiri 1,5 jam. Saya latihannya di Jakarta Utara waktu itu. Oke. Di Warrior. Memang mahal. Tapi hasil yang kita dapat maksimal. Akhirnya ada pembuktian dari apa yang kita bayar mahal, hasilnya juga maksimal, lolos kualifikasi. Lolos kualifikasi berapa besar Bang? Kita masuk 75 besar. Dari 500 peserta. 500 peserta itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Punya Aceh, Sumatera, dari Kepulauan Batam, ada semua. Kalimantan, Merauke, Papua, sampai NTT ada, lengkap ya Bang. Lengkap. Yang membedakan menurut Bang Nando ini, yang membedakan Bang Nando dengan peserta lain itu apa? Sampai masuk ke 70 besar. Yang membedakan saya dengan mereka itu pertama saya punya niat. Dan saya punya ambisi, memang saya harus lolos. Saya ingin memperkenalkan daerah Toli-Toli ini di nasional. Karena pada saat sampai di sana itu, pertama itu kita pasti kaget lah. Mereka datang dengan tim, manajer, udah seragam, pakai pelatih, pendamping. Saya sendiri memang ke Jakarta, nggak ada yang saya kenal. Urus makan saya, urus pendaftaran saya, semuanya sendiri. Semua saya urus sendiri. Makanya sampai di TV One kemarin saya dipanggil Pak Adri Bakri. Ketemu dengan Pak Adri. Ketemu dengan Pak Adri, sempat foto. Dia minta foto. Mungkin kasihan kan, dia tanya. Dia bilang, "Kamu kenapa sendiri?" Kan saya berdiri di pojok itu kan waktu pembukaan. Terus Pak Adri datang, samperin. Saya lihat kiri kanan, dia ketawa sama siapa ini? Terus dia jalan kemari kan. Dia lihat, terus dia tanya, "Kamu kenapa sendiri?" Saya bilang, "Memang sendiri Pak. Nggak bawa tim." Dia bilang, "Nggak ada Pak." "Dari mana?" Saya bilang, "Dari Toli-Toli." Dia load kan. Saya bilang, "1,5 Pak." "Wah, jauh sekali. Kalau begitu kita foto dulu." Ini masih pembukaan kan. Dia saya pikir, ini udah tanda-tanda ini. Pasti saya lolos ini. Sudah feeling saya. Karena saya pada saat itu berlatih dengan salah satu pelatih terbaik di Indonesia, Prof. Max Metino. Itu sampai berlatih dengan Prof itu bagaimana ceritanya? Ceritanya kan saya udah kenal waktu 2019 di Kalimantan Timur. Nah, waktu itu kan kualifikasi juga MMA. Saya ngalahin tuan rumah kan, Penajam Pasir pada saat itu. Dari situ udah kenal sama Max. Dia kasih sertifikat apa semua. Terus saya diundang kan main pada bulan Maret 2020. Sayangnya bertepatan dengan COVID. Wah, nggak jadi deh main itu. Makanya saya konfirmasi lagi ke pihak TV One. TV One bilang, "Kamu harus ikut kualifikasi lagi nih di Jakarta." Akhirnya saya coba ikut. Berbekal latihan-latihan yang berat, keras. Dengan Bang Max tadi. Iya, dan Max Metino. Kemudian saya berlatih lagi di pakai pelatih asing di Bali. Itu bayar. Dana sendiri juga. Dana sendiri. Wah, memang modal niat ya Bang. Modal niat. Saya ingin berbicara ke nasional bahwa anak Toli-Toli juga bisa. Meskipun mandiri ya. Meskipun mandiri. Terus yang disampaikan Pak Adi Bakri ya? Adi Bakri. Adi Bakri itu apa selanjutnya Bang? Dia bilang, "Kamu tetap semangat walaupun kamu sendiri." Saya bilang, siapa? Dan ternyata alhamdulillah Bang Nando ini lolos seperti feelingnya ya 70 besar ya. Iya. Bayangkan dari 500 peserta se-Indonesia, dan alhamdulillah anak Toli-Toli dengan modal niat ya, modal nekat ya bisa saya sampaikan ya. Karena yang lain itu dengan tim, tapi Bang Nando ini hanya dengan modal niatnya pergi sendiri ke Jakarta untuk bertarung, dan alhamdulillah mencetak prestasi untuk Kabupaten Toli-Toli khususnya ya. Oke, Bang Nando, setelah pertarungan-pertarungan yang Bang Nando laksanakan di TV One di masa kualifikasi tersebut, pengalaman
yang paling berkesan itu bertarung dengan lawan dari mana, Bang? Itu yang berkesan tuh saya lawan sama Surabaya pas main Surabaya. kuncian. Waktu kualifikasi baru-baru kan, kuncian lawan Surabaya. Wah, saya pikir ini kan orang kota besar kan, pasti dia punya kemampuan, skill beda lah dengan kita anak kampung. Kita memang punya niat tinggi, nekat, tinggi, besar. Tapi soal skill, anak di kota pasti lebih hebat. Di situ saya sangat bangga, terharu sendiri. Sampai berkaca-kaca, wah saya bisa ngalahin anak kota nih. Itu masih tahap ketiga ya, masih ada tahap terakhir itu. Di situ saya punya kebanggaan. Berarti dengan Surabaya kota besar dan itu tim ya, Bang Nando ya? Tim. Mereka pakai tim. Oke, luar biasa. Terus sampai bisa menang lawan lawan Surabaya itu bagaimana ceritanya, Bang? Itu kan main kuncian. Main kuncian. Iya, kuncian. Saya pakai teknik ambar kan, saya tarik tangannya ke selangkangan saya, mau saya patahin. Nah, di situ langsung Prof Max bilang dia, alhamdulillah pada itu Prof Max jadi juri kan. Prof bilang stop. Saya pikir wah sudah menang nih. Berarti menang ya. Iya. Kalau diterusin bisa patah, Pak. Betul. Dan ini kan masih kualifikasi, Bang Nando. Rencana untuk perhelatan selanjutnya kapan ini? Jadi kemarin setelah acara ditutup, itu panitia kasih pesan. Kalian semua harus siap-siap ya, 2-3 bulan ke depan akan dipanggil. Jadi saya langsung berpikir, oh kalau bukan September paling cepat Oktober nih. Karena beberapa teman saya yang lolos dengan nilai yang sama ya, nilai yang sama itu Agustus sudah main. Agustus sudah main, tanggal 6. Awal bulan Agustus sudah main. Dengan nilai yang sama. Makanya saya meskipun di sini kuliah juga di salah satu universitas di Toli-Toli. Kuliah di Toli-Toli? Iya, kuliah. Wow. Saya kuliah di Madako. Universitas Madako. Iya, Madako. Harus bangga ini teman-teman Madako. Iya. Sudah ada yang mewakili teman-teman Madako untuk di ajang MMA nasional ya, Bang ya. Alhamdulillah. Saya juga alumni Madako ini, Bang. Kebetulan. Sangat bangga, Bang, rasanya, Bang. Iya. Bisa. Makanya diapresiasi oleh Ibu Rektor kemarin, Ibu Maruk, sama Wakil Rektor kan, Pak Warek, Pak Teo. Iya. Karena di sana pas dipanggil nama saya langsung video. Ini kan orang masih banyak yang pelototin kan. Mereka kan nggak dipanggil. Bayangkan 500 yang dipanggil 75. Gila, dikelilingin kita kan sama orang yang nggak dipanggil. Saya angkat alma mater kan. Yes. Di situ saya nangis pas angkat alma mater. Saya bilang, ini Madako lolos. Saya bilang gitu. Luar biasa. Kita bisa berbicara banyak di nasional. Betul. Yang penting kita niat, nekat juga harus. Bangga sekali rasanya, Bang. Begitulah ya, Bang Nando ya. Dan jadi sekalipun dia anak daerah, kuliahnya juga di daerah, tapi berbekal niat dan semangat yang kuat, Bang Nando mampu untuk berada di 70 besar meskipun dengan kondisi yang mungkin serba mandiri ya, Bang. Ya. Oke, Bang Nando, untuk ke musim Oktober dan November ya, kalau tidak salah. September ya. Oktober. Oke, September Oktober. Ini apa saja sih persiapan yang Bang Nando persiapkan untuk pertarungan nanti? Yang saya siapkan untuk bulan September sama Oktober tuh lebih berat ya dari kualifikasi. Pertama latihannya lebih rutin, kayak sebelumnya yang pagi sama sore, ini harus pagi, siang, sore, malam full istirahat. Ya, makan dijaga, tidur dijaga. Nah, jadi beberapa hari ke depan ini, pokoknya sebelum akhir bulan deh, saya itu sudah harus ke pemusatan latihan untuk tampil ini, untuk persiapan tampil. Pemusatan latihan itu di mana, Bang Nando? Pemusatan latihan saya ambil di Kabupaten Badung di Bali. Kita kan di sana tanding. Yang kita mau lawan ini punya 4 pelatih. Mereka punya pelatih boxing, pelatih gulat, kuncian, jiu-jitsu kan, sama kickboxing lengkap. Bang Nando YouTube. Kalau saya otodidak. Iya, oke. Susah kan? Itu yang masalah. Tapi satu saya pesan, mereka memang boleh pakai tim, boleh pakai punya 4 pelatih, tapi mereka tidak bisa kalahkan nyali saya. Luar biasa. Itu pesan saya. Luar biasa. Luar biasa ya, teman-teman ya. Saya
apa ya, agak kebanyakan speechless nih dengan Bang Nando ini, karena memang yang saya dengar, yang mungkin sama-sama kita bisa dengar teman-teman, bahwa memang perjalanan dari Bang Nando ini bukan perjalanan yang mudah ya, bukan perjalanan yang sebentar. Memang karena niatnya betul-betul besar ya, saya bisa lihat Bang, nyalinya betul-betul besar. Itu sampai memang betul sampai berani untuk pergi sendiri ke Jakarta ya. Saya juga mau cerita sedikit pada saat saya ke Kalimantan kan. Oke. Ini belum pernah Kalimantan ini bagaimana modelnya dari bandara kemana? Ternyata Kalimantan turun Balikpapan, Balikpapan naik lagi bis ke Samarinda. Samarinda tidak tahu tempat mainnya di mana. Memang semua serba mandiri. Ini soal nilai jual. Akhirnya saat di Samarinda itu saya 2 kali diwawancara. Cuma saya peserta yang 2 kali wawancara karena saya yang paling jauh dari Sulawesi Tengah. Cuma saya sendiri. Itu sampai niat sekali ke sana itu kenapa? Ceritanya bagaimana Bang? Itu infonya dari mana terus sampai saya ngotot harus ke sana ini? Itu bagaimana ceritanya? Ceritanya kan saya sudah latihan. Terus tiba-tiba keluar kualifikasi di Kalimantan Timur. Gitu. Memang saya harus ikut nih. Dalam hati saya harus ikut apapun yang terjadi. Pada saat itu memang saya pergi cuma bawa uang pergi ya. Nggak ada duit pulang. Dari uang pulang. Iya, bayangkan saya ke Kalimantan tuh bawa uang 3.600.000. Hanya untuk uang pergi. Makan saya nggak mau tahu di mana. Karena saya pikir kalau mau mandi bisa di Pertamina, tidur bisa di pos Polantas. Saya berpikir begitu. Bayangkan itu pulang memang sulit sekali. Saya sampai hubungin teman-teman kan. Kalau mungkin boleh saya sebut satu-satu sini siapa yang menyumbang. Boleh Bang. Saya mau berterima kasih kepada yang telah memulangkan saya. Bahasanya memang memulangkan saya pada saat saya tidak punya apa-apa. Lolos kualifikasi, tidak punya uang untuk pulang. Erwin Toso selaku anggota DPR pada saat itu, Ariati Bokidaev, Bos Aldes Kristo dari Swalayan Mario, Bos Evan Polis Prima, terima kasih telah menyumbang pada saat itu untuk memulangkan saya. Oh, terima kasih banyak. Ya. Ternyata masih ada orang-orang baik yang perhatian, yang mensupport Bang Nando ya. Nah, pada saat kualifikasi ini saya juga dibantu sama Ibu Fairuz kan. Oke. Ibu Fairuz, saya yang ucapkan terima kasih Ibu Fairuz sudah mensupport saya untuk kualifikasi yang ketiga ini. Saya tidak tahu berkata apa lagi. Saya sudah bingung mau berterima kasih bagaimana kan. Tanpa Ibu Fairuz juga saya bingung. Betul. Dan tentunya kedepannya ini ada harapan yang besar dari Bang Nando dan masyarakat Kabupaten Toli-Toli khususnya kepada Bang Nando ya. Dalam perhelatan di September dan Oktober nanti MMA TV One itu sebuah event yang sangat besar ya, skalanya senasional, dan semoga dalam perhelatan tersebut Bang Nando menuai prestasi yang lebih maksimal lagi ya ketimbang hari-hari kemarin, dan tentunya hasil yang maksimal itu harus dibarengi dengan support yang maksimal juga ya Bang ya. Mungkin beberapa orang baik, beberapa pihak sudah banyak membantu juga Bang Nando, dan semoga kedepannya makin banyak lagi sehingga apa yang dibutuhkan Bang Nando sebenarnya ini bukan untuk pribadinya saja ya, tapi memang ini fasilitas memang yang menunjang untuk Bang Nando bertarung ke depan, bertarung di perhelatan tersebut. Jadi semoga itu bisa maksimal juga ya Bang ya. Oke. Terus yang akan dilawan Bang pada saat September nanti. Itu masih di Rase kan? Iya, sama promotor. Dia nanti saat dipanggil baru dikasih tahu. Tahu. Itu sekitar 2-3 minggu sebelum tanding. 2-3 minggu sebelum tanding akan diumumkan. Ini kamu lawan ini. Ya. Itu ditayangkan langsung di TV One. Ditayangkan langsung TV One. Wow. Toli-toli bos. Toli-toli bos. Kalau dari kita masyarakat Kabupaten Toli-Toli, saya yakin dan percaya sangat mensupport Bang Nando. Oh iya, sangat mensupport. Selama ini saya ketemu kadang orang yang saya tidak kenal sudah sapa, lu gimana? Kita doakan ya. Saya bilang doakan saya, insya Allah September atau Oktober kita sudah main. Memang selama ini saya rasa langkah saya walaupun saya mandiri ringan saya rasa. Iya. Karena saya tahu ini masyarakat Toli-Toli doakan saya terus nih. Saya yakin itu masyarakat Toli-Toli semua doakan saya. Karena ini masuk TV kan? Sangat membanggakan tentunya ya Bang Nando ya. Nah ini Bang Nando, mungkin agak sedikit lari dari topik ya.
Mungkin saya ingin bertanya Bang, kira-kira kalau teman-teman masyarakat Kabupaten Toli-Toli khususnya yang di luar sana, yang pengen nih kayak Bang Nando ini, menjadi petarung MMA, kira-kira apa pesannya Bang? Pesannya saya kalau kayak anak Toli-Toli yang di luar daerah Toli-Toli ya. Ya. Mau di dalam daerah ataupun di luar? Di dalam maupun di luar daerah, saya pesan pertama kita harus niat dulu. Karena ini beban besar kita bawa, ini nama daerah yang kita bawa. Terus kalau memang menjadi atlet benar-benar, kita harus latihan yang benar-benar. Karena atlet itu tanggung jawab. Tanggung jawabnya gimana? Nama daerah. Iya. Kita bukan dilihat kita yang kalah. Wah, daerah ini yang kalah. Itu cuma begitu di luar sana seperti itu. Dan menang pun seperti itu. Menang Sulawesi. Begitu, cuma gitu. Jadi pesan saya untuk teman-teman, adik-adik saya atau senior-senior yang ingin coba masuk di dunia MMA, ini dunia yang penuh perjuangan dan harus yang punya semangat memang di sini. Memang harus benar-benar kalau memang turun di MMA. Karena di sini patah kaki, patah hidung itu udah biasa. Udah hal yang biasa ya. Udah hal yang biasa. Wow. Berarti memang resikonya sangat besar ya. Termasuk olahraga yang sangat riskan ya, yang sangat beresiko ya teman-teman. Olahraga ekstrim ya kalau bisa kita istilahkan. Oke, berarti memang harus punya tekad yang kuat ya Bang. Semangat dan kesungguhan yang betul-betul ya. Oke. Terus kalau untuk berlatih di Kabupaten Toli-Toli memang belum ada ya Bang ya? Kalau di Toli-Toli itu pertama MMA itu belum ada dia punya tempat latihan, alatnya tidak ada, pelatihnya juga tidak ada. Jangankan Toli-Toli, Sulawesi Tengah aja tidak ada punya pelatih MMA. Belum ada. Sulawesi Tengah belum ada. Wow. Sejauh ini atlet yang bersama dengan Bang Nando dari Sulawesi Tengah, Bang Nando sendiri kah atau ada beberapa? Itu sebenarnya dari Sulawesi Tengah itu atletnya ada 3. Saya yang ketiga. Oke. Yang pertama itu Alpris Mantako dari Poso. Dia bawa Sulut keluar. Bawa Sulawesi Utara. Makanya kasusnya sama. Kemudian ada dari Buol. Namanya Saiful Manang. Dia bawa Buol Sulawesi Tengah. Enggak tahu dia dibantu atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Nah, kalau kayak saya ini tetap saya bawa Sulawesi Tengah. Apapun yang terjadi saya bawa Sulawesi Tengah. Ini soal kecintaan saya terhadap daerah. Soalnya di MMA ini memang harus betul-betul punya sponsor. Kita tuh berat dibayar pelatih bayar pelatih mahal, terus makannya juga beda. Dan fasilitas yang digunakan juga ndak murah ya Bang? Ndak murah. Baru bajunya aja, yang baju jiu-jitsu yang latihan tuh yang murah 2 juta. 2 juta? Yang murah. Jahit di mana itu Bang? Yang murah itu 2 juta. Wow. Baru baju itu? Baru baju. Baju latihannya. Dan tidak bisa satu. Kalau harus solusin nih. Minimal 2 lah. Minimal 2 ya. Keringat hari ini, besok lagi nggak mungkin pakai yang itu kan? Betul. Nggak bisa 1. Wow, berarti ekstrim, mahal, dan butuh perjuangan tentunya teman-teman. Jadi yang bisa mungkin teman-teman yang ada niat ini, yang pengen bertarung, yang pengen aktif dan kalau saya bisa istilahkan berkarir ya di dunia MMA ini bisa apa yang disampaikan oleh Bang Nando ini menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga ya Bang ya. Pengalamannya dan yang terpenting itu adalah nilai yang dibangun dari diri Bang Nando ini yang sampai mengantarkan Bang Nando ini ke prestasi sampai lolos ke 70 besar MMA dari 500 peserta se-Indonesia. Dan itu bukan sebuah pencapaian yang kecil ya Bang ya. Kalau saya bisa bilang itu sangat besar ya. Dari 500 lolos 70. Sedangkan yang terbesar 75 ya Bang ya. 75 itu sudah istilahnya mempunyai kualifikasi yang baik ya Bang. Dan Bang Nando ke 70. Wow, apalagi ya teman-teman potes ya. Jadi semoga mungkin ini harapan kami dari tim potes ya. Mungkin ini bisa mewakili masyarakat Kabupaten Toli-Toli ke Bang Nando. Kami mungkin tidak dapat memberikan fasilitas atau mensupport Bang Nando dari segi materi maupun fasilitas, tapi yakinlah
masyarakat Kabupaten Toli-Toli itu selalu mensupport dan selalu mendoakan prestasi karir Bang Nando di MMA ini, semoga menjadi kedepannya itu bisa jauh lebih maksimal, dan utamanya yang terpenting itu adalah selalu diberikan kesehatan ya Bang ya. Amin. Dan yang terakhir, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Dan Bang Nando ini termasuk remaja masjid ternyata. Remaja masjid ya Bang ya. Itu dari kapan Bang? Udah lama sih, berapa Sudah bulan lama. ya. Semenjak Sebelum kualifikasi. Sebelum kualifikasi. Iya, sudah remaja masjid. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Berarti dari petarung jalanan insaf ya. Insaf. Memang itu petarung jalanan tuh dia harus diarahkan. Harus diarahkan. Kenapa dia bertarung di jalan? Karena dia belum punya wadah. Begitu dia punya wadah, dia hanya akan di situ, tidak akan bertarung di jalanan. Pertama, kita bertarung di tempat yang di MMA yang sudah diwadahkan. Di situ popularitas. Okay. Kita bisa pukul siapapun, dari instansi manapun bisa kita pukul. Ini kan semua instansi ikut ini. Legal ya. Legal. Nggak akan ada tuntutan, nggak akan ada penjara, ada bayaran. Nah, alhamdulillah kalau sudah lolos kualifikasi begini, tiket pesawat sudah ditanggung untuk 2 orang, saya dengan pelatih, hotel ditanggung. Itu langsung dari penyelenggara. Dari penyelenggara. Oke. Gitu. Luar biasa. Kalah menang dibayar. Iya. Wow, ini salah satu daya tarik ya. Ya teman-teman, jangan pikir MMA itu hanya pukul-pukulan ya, benjol-benjolan ya, tidak ya Bang ya. Kalau menang dibayar, naik pesawat gratis. Wow. Rekan saya Ilham mungkin tertarik di belakang kamera. Oke, ya terima kasih banyak ini Bang Nando. Sama-sama. Ini tidak terasa sebuah kehormatan untuk kami ya, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Ini memiliki sosok seorang Bang Nando ya, yang sekalipun mungkin dari perjalanan karirnya ya, perjuangannya itu banyak asam garam kerikil-kerikilnya, dan dihadapi itu kebanyakan itu sendiri ya Bang ya. Tapi sampai saat ini juga masih punya niatan untuk membawa nama daerah ya. Dan semoga ini menjadi solusi juga, kedepannya menjadi kabar baik bahwa ada beberapa pihak nanti yang akan mensupport Bang Nando. Insya Allah kami seluruh masyarakat Indonesia pasti mendoakan itu Bang ya. Dan terakhir Bang, mungkin harapan-harapan yang Bang Nando ingin sampaikan khusus untuk diri Abang sendiri, ataupun mungkin masyarakat Kabupaten Toli-Toli secara umumnya maupun pemerintahnya, mungkin silakan Bang. Harapan saya khususnya ke masyarakat Toli-Toli, jangan pernah berhenti untuk mendoakan saya, jangan pernah berhenti mendoakan saya. Mau support apapun itu saya terima. Ke pemerintah, lihatlah Pak, anak daerah Pak, anak desa dari Bendungan bisa berbicara banyak Pak di nasional. Apalagi kalau sudah kalian sponsor, insya Allah bisa lebih banyak saya berbicara di nasional. Harapan untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan saya bisa diberikan kesehatan terus menerus, dijauhkan dari cedera. Itu yang terutama atlet, kita harus jauh dari cedera. Makanya doa itu sangat penting. Amin. Semoga Bang ya, kita sama-sama mengaminkan ya teman-teman ya, dimanapun kalian berada. Dan insya Allah kita akan kembali mendengar kabar baik dari Bang Nando. Dan bukan cuma kabar sebenarnya, ini secara visual akan tampil di TV One ya, secara visual ya. Anak Toli-Toli sampai ke Jakarta bertarung di TV One ya, itu perlu kita highlight. Dan semoga saja apa yang Bang Nando sampaikan itu, yang diharapkan itu semua nantinya tercapai. Dan semoga itu semuanya menjadi kalau saya bisa sampaikan secara agama, itu bisa menjadi berkah dan pahala tersendiri untuk Bang Nando atas dasar keikhlasannya dan kemauannya. Nah, terima kasih banyak Bang Nando. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah datang. Semoga ini bukan pertama dan terakhir kali Bang. Amin. Kita tunggu nanti di Oktober atau September ya. September atau Oktober itu main-main lah ya, di podcast lagi ya. Oke, terima kasih banyak Bang Nando. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu ya untuk sesi kali ini bersama Bang Nando.
kita akan saksikan ya. Jangan lupa nonton di September atau Oktober ya pertandingan Bang Dando di TV One. Sekian dari Potes. Tes 1 2 3 cek dicoba.